kayak udah bisa mengakuisisi ya. Ya, di sini bisa mengakuisisi. Nah, tahap seed, startup sama first itu disebutnya tahap angel ya, angel. Jadi, apa sih Bu, angel itu malaikat ya. Jadi malaikat. Nah, jadi memang masih banyak yang perlu dibantu ya. Nah, malaikat banyak membantu nih di sini ya, dibantu. Terus kedua ya, itu dari startup sampai ke third state itu sebut juga venture capital ya. Jadi ini mencari dananya ke ya perusahaan dana disebut venture capital ya. Kemudian setelah dari tahap ketiga ya sampai setelah exit itu dia disebut perusahaan swasta ya, atau perusahaan dimiliki sendirilah gitu ya. Nah ini dari bank ya, biasanya dananya dari bank gitu. Nah jadi ini kejelasannya, jadi ini tahap-tahap untuk berbisnis, terus dananya biasanya ngambil dari mana nih? Kalau ini masih dari angel ya, jadi orang-orang yang menolong tapi belum memakai sebuah klausul-klausul yang ketat gitu ya. Nah kalau venture capital ini sudah mencari dana ke sebuah lembaga ya, lembaga yang memang meminjamkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kalau bank kita juga udah tahu ya, minjem bank itu syaratnya ketat ya. Itu. Nah, kita pahami sedikit ya. Jadi, kalau subseed financing ini ya, ini biasanya tahapnya ya. Nah, ini dulu ya. Ini small capital ya, to prove concept and to quality for startup capital ya. Jadi di sini masih ada masih rencana lah ya, masih kita mau membentuk konsep ya. Jadi nanti kita buat produk seperti apa sih jualannya gitu ya. Terus masih riset market ya, pasarnya nanti kemana aja gitu. Terus masih membangun tim manajemen ya. Terus planning masih dibuat. Jadi masih tahap lah ya. Istilahnya kalau ngumpul-ngumpul masih rapat gitu ya. Masih rapat apa dibuat. Terus sudah startup nih. Ya, ini capital for companies that are ready to do business. Nah, jadi completed product development and initial marketing. Nah, jadi di sini produknya sudah pasti nih. Kita jualan ini deh, ya. Kita mau buat ini. Udah pasar kita ini, udah jelas. Ya jelas dong. Yang pertama ya, setelah kita mau bisnis kan kita harus tahu dong yang kita mau jualan kemana, terus yang dijual apa. Nah, itu kan dalam bisnis kan pertama itu dulu ya. Nah, jadi kalau yang pertama memang market ya. Kalau kita mau jualan ya kalau nggak ada pasarnya mau barang sebagus apa juga ya nggak akan jadi duit ya. Nah, jadi udah tahu nih pasarnya kemana. Terus jadi pasarnya ini berarti barangnya saya jual ini ya. Nah, in the process of organizing or early state of the operation ya. Jadi operasi sudah ditetapkan ya. Nah ini mungkin belum membuat barang dulu ya. Ini belum menjual barang ya. Jadi masih kita membentuk sebuah bagaimana nanti cara menjual gitu ya. Ini kan services commercially. Nah, selanjutnya capital to initiate full scale ya, manufacturing, production and sales. Nah, di sini udah mulai nih ya. Bagaimana kita mencari dana untuk berproduksi. Ya. Terus companies that have expanded ya, initial capital. Nah, ini udah mulai nih, kita mulai memberikan contoh ya, contoh barang ke pasar. Contoh barang ke pasar ya. Nah, kemudian baru nih second state. Nah, kita udah mulai nih working capital ya, for the initial expansion of a company of corporation ya. Nah, di sini ini kan tadi kita baru awal ya. Ya, melemparkan prototipe segala. Nah, ini kita laku deh ya. Barang kita kayaknya diminati ya. Nah, baru nih, setelah ini kita baru menyiapkan working capital ya atau modal kerja. Ya, modal kerja awal untuk operasi ya. Dan juga mungkin di sini juga akan tadi growing account receivable and inventories ya. Jadi setelah kita tahu bahwa barang kita diminati, kemudian kita makin meningkat ya dalam produksi, ini akan mungkin saja terjadi account receivable ya, atau kita akan memiutangi konsumen kita, bisa terjadi ya. Karena satu cara untuk supaya produk kita makin meningkat penjualannya ya kita memberikan piutang kepada konsumen. Artinya kalau kita jual sekarang, konsumen nggak perlu bayar sekarang gitu loh. Mendorong mereka akhirnya lebih loyal kepada perusahaan kita. Dan inventories ya kalau
barangan kita makin laku, pasti inventory juga makin banyak. Inventory itu adalah barang-barang yang dijual, ya. Terus may not be profitable, ya. Mungkin saja di sini belum ada keuntungan, ya. Nah, kemudian capital for major expansion, ya. Jadi working capital and capital expenditure. Nah, di sini berpikir lagi mengenai plan and more products, ya. Jadi apakah kita perlu major expansion, ya, ekspansi, ya. Kalau kita ekspansi, kita memerlukan banyak ini plan, ya, maksudnya pabrik gitu ya, plan itu pabrik lah, tempat berproduksi, ya, untuk membuat lebih banyak produk. Nah, di sini baru ada namanya bridging financing, ya. Ini plan to go public in 6 sampai 12 bulan, ya. Ya, ini rencana mungkin 6 sampai 12 bulan baru kita bisa launching ke publik, ya. Kalau kita mau mengadakan ekspansi gitu. Nah, baru exit, ya, exit scheme through IPO or strategic sales, ya. Nah, di sini kita sudah lepas, ya, tadi pertama ya rapat, ya, terus kita seperti apa, terus dapat riset pasar, ya, riset pasar berhasil, barang yang dijual apa, terus kita coba dulu pertama dengan prototipe dulu, ya ternyata laku, ya, berminat. Nah, terus kita mulai meningkatkan lagi produksi, ya. Setelah kita meningkatkan produksi juga bisa jadi terdapat banyak kondisi receivable di mana konsumen kita berikan hutang dulu, kalau beli sekarang nggak apa-apa, bayar nggak sekarang gitu, supaya tujuan meningkat penjualan. Akhirnya kita ekspansi. Nah, besar nih udah nih berarti perusahaan nih, ya. Bisa exit scheme. Terus IPO. IPO itu adalah inisial, ya. Inisial, tulisannya inisial, ya. Inisial public offering, di mana perusahaannya sudah go public, ya. Go public. Nah, itu ya ada di sini setelah dia go public. Nah, di sini ya LBO itu leverage buyout, leverage buyout. Jadi kalau perusahaan yang sudah buyout dia bisa saja misalnya membeli perusahaan-perusahaan lain gitu, ya. Jadi dia sudah menjadi perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, kira-kira itu mahasiswa, ya, step dari kita kecil sampai perusahaan itu bisa go public, ya. Gitu, ya. Nah, kemudian selain kita tadi memahami ini, ya, perumahan beberapa step, kebutuhan pendanaan, juga perlu memahami juga expected return dari setiap tahap. Jadi expected return itu adalah keuntungan yang diharapkan, ya. Lihat, ya, keuntungan yang diharapkannya, ya. Ingat ini dulu kita harus pahami teorinya. Jadi hukum expected return itu mengacu kepada risk and return, ya. Kalau sebuah perusahaan, ya, dengan resiko tinggi, ya, dengan resiko yang tinggi, berarti expected return-nya adalah harusnya, ya, lebih tinggi, ya. Expected return tinggi. Jadi misalnya gini, nah ini dulu, ya, lebih banyak usaha baru yang gagal daripada yang berhasil. Kita baca dulu, ya. Lebih banyak usaha baru yang gagal daripada yang berhasil, ya. Investor perlu beberapa big winner, ya, untuk menutupi kerugian dari investasi yang gagal. Jadi bisa saja, ya, investor memiliki banyak usaha. Jadi dia perlu beberapa big winner untuk menutupi kerugian dari investasi yang gagal, ya. Jadi kalau kita, ya, usaha kita masih baru, itu kan resikonya sebenarnya tinggi, ya, risikonya tinggi. Jadi kalau kita pinjam uang ke sebuah, ya, ada sebuah kreditor gitu yang minjamin, ya, biasanya sih harusnya bunganya tinggi, ya, karena kan dia meminjamkan sebuah perusahaan usaha yang masih deg-degan dia kan minjemin duit, ya, usaha tinggi gitu, ya. Jadi ini gambaran risk adjusted cost of venture capital, ya. Jadi di sini misalnya pada seed, nah 80% nih, ya, perkiraan nih. Jadi masih tinggi, ya. Makin lama makin rendah. Kenapa? Ya kalau di sini kan risikonya masih tinggi, ya. Namanya juga perusahaan baru, ya. Tapi makin lama perusahaan udah stabil, ya. Jadi expected return juga sebenarnya nggak banyak, ya, yang diharapkan oleh para kreditor tadi. Gitu, ya. Kemudian sumber-sumber pendanaan, ya, bagi entrepreneur. Jadi kalau entrepreneur mau cari dana, sebenarnya dia hanya 2 kategori aja sih. Dia mau cari dana itu dalam bentuk equity atau modal sendiri, atau dalam bentuk debt atau hutang. Ya. Nah, setiap startup,
ya, setiap startup atau entrepreneur gitu ya, memulai usahanya, itu harus mulai dengan salah satu bentuk equity financing. Ya, harus mulai dengan satu bentuk equity financing. Nah, pertama nih ya, dimulai dengan satu bentuk equity financing. Artinya pendanaan modal sendiri, ya, harus modal sendiri dulu. Nah, di sini secara garis besar kita akan belajar tadi ya, pokoknya ingat ya, pasti udah dapat dong ilmu communication skill ya. Jadi intinya ini nih, di slide ini kita akan belajar bahwa dana itu hanya dua aja, dalam bentuk modal atau modal sendiri, dalam bentuk hutang atau modal sendiri. Tapi kalau dari mulai startup itu pasti mulai dari satu bentuk equity financing, ya. Nih saya jelaskan dulu nih ya. Ini adalah bentuk pendanaan, ya. Sumber horizontal kebutuhan pendanaan, sumber vertikal adalah sumber. Nah, ya kebutuhannya ini sumber. Kita lihat ya matriks yang kiri bawah ya. Ini bisa equity placement public offering ya. Di sini bisa dengan capital expenditure. Kemudian di sini adalah equity financing. Nah, jadi di sini pakai modal sendiri ya. Untuk apa tuh? Untuk capital expenditure. Artinya di sini kita mulai mungkin ya kalau kita perlu gedung ya, membangun pabrik gitu ya. Terus membeli alat-alat ya, namanya kapital ya. Capital expenditure itu namanya kapital modal. Jadi pengeluaran untuk modal ya. Modal di sini maksudnya alat-alat alat-alat berat ya biasanya ya, mungkin mesin, perlu mesin sebagainya. Di sini kita mulai. Nah, biasanya di sini kita pakai equity financing ya, carinya itu pakai modal sendiri. Nah, kemudian setelah itu matriks yang sebelah kanannya ini modal kerja ya. Jadi di sini kita mencari pendanaan dari equity financing untuk membeli modal kerja tadi ya. Contohnya apa ya? Kalau misalnya kita menjual produksi, misalnya kita produksi baju aja ya, misalnya produksi baju ya, berarti di sini kita membeli tekstilnya gitu ya, kain ya, terus benang gitu, jarum, mungkin mesin jahit di sini ya, alat-alat mesin gitu ya. Nah, di sini kita membeli modal kerjanya ya. Modal kerja itu adalah sebenarnya bahan baku ya, yang dibeli gitu ya, bahan baku yang dibeli untuk diproduksi dan dijual ya. Jadi modal kerja itu adalah segala sesuatu yang terlibat di dalam proses produksi ya, untuk menciptakan sebuah barang yang memang akan dijual oleh perusahaan tertentu. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau kapital ini ada pembelian bahan-bahan investasinya ya. Seperti tadi kalau memang ya dia misalnya perusahaan membuat baju, berarti mesin ya, mesin banyak ya. Terus juga mungkin perlu komputer juga ya, atau mungkin juga perlu mesin pola dan sebagainya. Di sini modal kerja mungkin beli kain, benang dan sebagainya. Nah, itu bisa dari equity financing ya. Nah, terus selanjutnya adalah bisa juga dari debt financing ya. Nah, misalnya jadi mau untuk capital ini bisa juga dari debt financing, misalnya kita carinya ke vendor ya. Vendor financing ya. Atau juga long term loan bank ya, atau bond. Jadi artinya kita bisa juga misalnya beli ya tadi mesin, kita ngutangnya ke supplier ya, supplier mesin ya, gitu ya, utang ke suppliernya, bayar nanti ya, gitu. Atau juga kita bisa pakai utang jangka panjang, ini pakai bank, jadi kita minjemnya ke bank ya. Atau juga dengan bond ini adalah kita mengeluarkan sebuah surat berharga ya, nanti masyarakat atau investor beli surat berharga kita dapat uang, baru kita beli capital expenditure, mesin-mesin dan segala macam tadi. Atau juga ya untuk modal kerja itu kita bisa pakai dana dari account receivable atau account payable ya. External financingnya kita bisa pakai short term loans ya. Kalau untuk modal kerja kita jangan pakai long term ya, kita pakai short term ya. Kenapa? Notabene karena modal kerja ini kan seperti tadi bahan baku itu diproduksi kemudian dijual ya, jadi dia jangka pendek ya, jangka pendek. Nah, jangka pendek dia masukkan uang, berarti dong tadi hutangnya juga kan jangan lama-lama ya, jangka pendek harus kita bayar. Kalau internal financing maksudnya ini AR tuh account receivable tadi ya, mohon maaf saya mungkin bolak-balik ya.
Nah, di sini tadi nih ya, growing account receivable ya, di sini udah ada nih, ya. Artinya konsumen kita piutang ya, kita jualan hari ini tapi konsumen nggak usah bayar sekarang, itu namanya account receivable, berarti konsumen utang ke kita. Nah, jadi itu bisa ya menjadi juga dana kita ya, ketika jatuh tempo itu boleh menjadi dana kita ataupun account payable. Nah, kalau account payable-nya kebalikan dari account receivable. Kalau account receivable si konsumen yang utang ke kita, kalau account payable kita yang utang ke vendor ya, atau ke supplier. Nah, jadi sementara kita belum bayar ke si supplier ya, itu uangnya bisa kita pakai modal dulu mahasiswa. Enggak apa-apa kan, asal nanti ketika udah jatuh tempo, ya uangnya tersedia gitu. Nah, ini kategori utama ya, ini pahami dulu nih di sini ya. Jadi sumber pendanaan dan juga kebutuhannya. Jadi sumber pendanaan itu adalah debt sama equity aja dua, dan kategori utama dalam kebutuhan itu sebenarnya ini aja ya. Kita butuh dana tuh untuk beli kapital ya, misalnya alat-alat berat gitu. Ya, biasanya di sini adalah alat-alat yang mendukung usaha kita yang nggak habis dalam waktu 1 tahun gitu loh di sini. Nah, kalau modal kerja tuh kita butuh membeli bahan-bahan untuk produksi tapi habis setahun. Dari mana kita bisa dapatnya? Ya, bisa dapat dari dua-duanya ya. Nah, gitu loh. Ya, itu cara. Jadi kalau nanti sebagai calon, bukan calonnya mungkin ya calon entrepreneur, ada sebagai manajernya, Anda sudah diberikan ya cara untuk mencari dana kemana aja gitu ya. Nah, ini keterangan matriks ya. Kayaknya jelas ya. Eksternal kan tadi udah short term debt ya, di sini kan short term debt, terus line of credit financing ya, long term debt ini ya. Internal tadi AR, udah ya. Oke. Apalagi nih. Nah, ini ya, tadi ini equity financing dapat dari mana saja? Ya, ini bisa dari startup financing. Jadi memang ada lembaga-lembaga ya pendanaan yang memang khusus mendanai usaha-usaha yang baru berdiri ya, atau private investor juga nih ya, jadi investor-investor yang memang khusus mendanai juga ya, atau venture capital. Venture capital juga ini adalah lembaga juga ya yang mendanai startup ya. Nanti bedanya apa sih Bu? Nanti ada di halaman selanjutnya ya. Nah, kita baca ini. Investasi modal pertama oleh seorang entrepreneur memberikan sinyal kepada para calon investor berikutnya. Jadi investasi modal pertama oleh seorang entrepreneur memberikan sinyal kepada para calon investor berikutnya. Bagaimana cara Anda menginvestasikan modal Anda untuk menunjukkan komitmen Anda? Artinya, kalau kita ya udah pernah dapat duit nih ya, ini kan calon investor berikutnya dapat duit dari investor. Terus kita perlu dana lagi nih. Ya bisa saja ya, mungkin kita akan presentasi lagi nih ya pada investor perlu dana. Anda kan pasti akan presentasi tuh, gimana cara Anda mengalokasikan investasi yang pertama tuh, ya. Misalnya dapat sebelumnya dana misalnya dalam sederhana aja 1 juta gitu ya. Terus 1 juta ini udah berhasil Anda alokasikan ya kepada usaha Anda nih. Sekarang butuh dana lagi misalnya untuk ekspansi misalnya gitu ya. Wah, mantap tuh ya. Sangat memungkinkan ya ketika Anda berhasil dalam mengalokasikan dana yang pertama dan sekarang perlu dana untuk ekspansi misalnya, sangat besar kemungkinan bahwa investor yang berikutnya itu akan berikan dana kedua ya. Gitu. Jadi bagaimana keberhasilan Anda dalam investasikan itu ya. Tuh. Bu Menti, maaf. Ya. Kata tulisan di screen-nya terlalu kecil, Bu. Apakah boleh di full screen? Oke deh, baik ya. Maaf ganggu ya, Bu. Tidak apa-apa. Oke, ya mohon maaf ya. Ya, terima kasih Bu Lita. Memang saya tidak melihat chat ya. Saya konsen ngajar aja. Oke. Apakah ada pertanyaan mungkin di chat yang tadi mungkin terlalu kecil ya? Tapi kita baru awal kok ya, baru step dari startup, bukan dari startup ya, dari seed ya, seed financing sampai kita go public, kemudian juga bentuk-bentuk pendanaan ya. Artinya kalau kita cari dana itu untuk apa sih? Terus kita cari kemana saja. Sampai situ ya mahasiswa? Nah, sekarang pemilihan sumber dana untuk entrepreneur dan perusahaan startup akan lebih banyak tentukan availability daripada untung rugi setiap alternatif ya. Jadi artinya setelah kita jadi entrepreneur, biasanya kalau kita cari dana ya, itu lebih banyak tentukan oleh ada dananya gitu ya.
Nah, akhirnya aduh sebenarnya sih pengennya sih dananya dari bank, cuma dari bank ternyata saya tidak memenuhi kriteria nih. Nah, udah deh, mungkin yang ada dulu saja. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, contohnya adalah ini ya sumbernya, ini bentuk umum, ini contoh. Nah, jadi misalnya tadi ya, ketika usaha kita masih dalam bentuk first step ya, first step gitu ya, atau seed financing tadi, kan bilang angel tuh, artinya kita perlu dana tuh ya dari penolong yang seperti malaikat tuh ya, yang mungkin tidak menentukan dulu patokan-patokan yang ketat gitu dalam pengembalian dananya ya ataupun bunganya ya. Nih contohnya ya, bentuk umumnya pinjaman nih, bisa dari angel ataupun private investor ya. Jadi misalnya dari bentuk pinjaman ya ataupun private placement dan juga pola bagi hasil atau partisipasi terbatas. Ya. Contohnya kita dapat dari mana sih namanya angel ya? Angel financing itu dapat dari mana sih Bu? Dapat dari teman atau saudara? Ya, namanya juga angel malaikat ya. Kalau kita pinjam sama teman ya, nggak mungkin lah teman bayar lo ya. Pokoknya awas kalau lo nggak bayar ya, putus hubungan kan enggak. Berarti kalau lo punya uang lah baru bayar kan gitu. Nah itu bilangnya angel, malaikat ya kayak malaikat gitu ya. Terus pengusaha dan mantan pengusaha nih. Nah ini juga nih ya, kita dapat uang dari pengusaha ya, atau misal bukan udah pengusaha. Jadi ada pengusaha, dia juga meminjamkan uang kepada kita atau mantan pengusaha. Jadi dia tahulah ya bagaimana susahnya jadi pengusaha. Artinya dia tidak akan menetapkan juga kriteria-kriteria ketat banget gitu, ya. Makanya disebutnya angel atau private investor tadi. Nah ini private investor ya, artinya dari seseorang gitu, pengusaha atau mantan pengusaha. Terus juga dari profesional yang over liquid, ya, over liquid ya. Jadi profesional yang over liquid, ya profesional yang over liquid ya. Jadi ini adalah profesional yang banyak uang lah ya. Jadi dia liquid banget, maksudnya liquid tuh wah perusahaan dia tuh berkembang sekali ya, lancar ya. Ya, kalau over liquid itu maksudnya likuiditas ya. Nah, likuiditas kalau likuiditas terancam tuh maksudnya bangkrut ya. Jadi kalau over tuh berarti dia perusahaan maju banget ya. Dia bisa meminjamkan uang juga kepada kita. Ya. Nah, untuk dalam sumber angel ini itu umumnya memiliki net worth di atas 10 miliar. Nah, artinya kekayaan kita tuh biasanya dipinjamkannya tuh sampai 10 miliar ya. Wih, gede ya punya gede. Ini kita nggak main bisnis, mainnya kita kelas tinggi nih, kelas besar ya. Kalau kita mau minjam ke private investor, ya itu besar ya nilainya. Terus kalau kita ke modal ventura nih, ya atau private equity. Nah, bentuk umumnya adalah penyertaan modal sementara, ya atau obligasi konversi atau pola bagi hasil atau partisipasi terbatas ya. Nah, untuk modal ventura, ya itu contohnya seperti perusahaan modal ventura ya. Apa sih Bu perusahaan modal ventura itu? Itu adalah sebuah perusahaan yang memang memberikan modal ya pada startup ya atau entrepreneur yang memerlukan dana. Itu beberapa perusahaan modal ventura tuh ya. Pemodalan nasional madani. Ya. Ini juga ada juga ya perusahaan ventura itu yang dimiliki oleh sebuah departemen mahasiswa ya. Maksudnya departemen kementerian gitu ya. Setahu saya dulu ada Kementerian Keuangan ya. Dulu dia juga punya tuh. Ya dia mendanai startup atau entrepreneur atau UMKM di Indonesia ya. Jadi ada yang juga negeri, ada juga yang swasta ya. Nah, itu ada Bahana Arta Ventura juga. Disingkat PMVD ya. Itu juga ada modal ventura swasta domestik tuh. Jadi ada juga lembaga permodalan gitu yang meminjami itu swasta ya, tapi dia dari dalam negeri. Karena ada juga modal ventura dari asing ya. Ada juga perusahaan private equity. Ya. Jadi memang dia kalau private equity itu kan berarti berbentuk modal sendiri ya. Jadi kalau yang meminjami uang kepada kita di sini semua entrepreneur ya, minjam kepada kita ya berarti itu tidak langsung dibayar dulu keuntungannya ya. Gitu. Tunggu dulu kalau kita udah berhasil, udah ada untung, nah baru kita bayar. Itu sifat equity atau modal sendiri. Beda dengan hutang ya.
Kalau hutang, ketika kita minjam uang dari bank bilang, pokoknya ya mungkin setelah 6 bulan ya, berjalan 6 bulan harus bayar loh. Nah, padahal 6 bulan mungkin kita belum punya untung ya. Ya mungkin ada masalah dalam berusaha, tapi tetap harus kita bayar tuh. Karena bentuk hutang. Tapi kalau bentuknya modal sendiri, ketika kita mungkin belum ada untung, tidak masalah kita belum bayar keuntungan bagi para investor yang meminjamkan uang ke kita. Ya, itu bedanya. Terus ada lagi nih bank dan lembaga pembiayaan ya. Ya, contohnya pasti aset based lending ya. Jadi ini kita minjam tapi ada jaminan ya. Terus juga institution commercial debt. Nah, ini juga ada lembaga yang meminjamkan kepada kita berbentuk hutang. Ya. Contoh ya bank pemerintah, bank swasta ataupun perusahaan multifinance. Ya. Yang terakhir, kita bisa dapat uang juga dari publik ya. Atau dari masyarakat. Ya. Dengan cara ya kita dapat uang dari masyarakat itu dalam bentuk public equity ya. Artinya modal sendiri dari masyarakat. Artinya masyarakat ikut memiliki perusahaan kita ya, gitu. Terus public debt. Nah, jadi masyarakat di sini punya hutang dari perusahaan kita ya. Ketika dia membeli surat berharga kita tapi berbentuk hutang ya. Kalau public equity itu memberi surat berharga kita tapi berbentuk modal sendiri. Ya, jadi perusahaan itu bisa menerbitkan surat berharga, satu dalam bentuk modal sendiri, satu dalam bentuk hutang. Ya, sekilas deh ya, kalau dalam bentuk modal sendiri itu adalah dia perusahaan yang mengeluarkan saham mahasiswa. Jadi siapa yang beli saham kita, berarti dia ikut memiliki perusahaan kita. Kita juga bisa mengeluarkan bond, ya, atau obligasi, ya. Nah, bagi investor yang membeli bond atau obligasi kita, berarti kita punya hutang sama dia, itu. Atau commercial paper. Nah, commercial paper juga berharga, ya. Jadi kita menerbitkan commercial paper, dan commercial paper bisa dijual oleh investor, ya. Jadi surat berharga semua. Itu. Nah, ini bagus nih ya, ini ada tamparan ya. Jumlah funding semakin besar, ya. Perusahaan semakin matang, ya. Jadi makin ke bawah ini menunjukkan bahwa jumlah funding semakin besar. Kenapa? Ya, kalau kita cari uang ke publik, pasti begini dong, ya. Masyarakat tuh banyak, ya, jumlahnya banyak, uangnya banyak, ya. Ini perusahaan semakin matang. Artinya juga kita kalau mau cari dana ke publik, ya, ada syarat-syaratnya, ya. Tapi tentunya nggak saya bagikan di sini ya. Itu ada tuh OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan ataupun Bursa Efek Indonesia itu ada syaratnya. Bagaimana sebuah perusahaan bisa mencari dana ke publik, itu ada tahapnya, ya. Itu, ya. Ya. Nah, setiap sumber tersebut memiliki skala pendanaan serta persyaratan yang bervariasi. Nah, kita sudah tahu sumber-sumber dana, ya. Nah, dana tersebut juga nggak bisa kita masukin secara bebas ya, ada kriterianya gitu. Bentar ya, saya di host sekarang. Nah, saya ngundangin dulu ya. Oke. Nah, Angel ya, ini. Halo Ibu Lita, ini mahasiswa masih banyak yang masuk-masuk ya? Ibu Lita yang admit ya. Oke. Angel, ya, skala pendanaan 10 juta sampai 10 miliar, ya. Nah, ini mungkin bukan ke saudara ya. Ini tadi private investor, ya. Terus umumnya sekitar, Bu bisa aja Bu, saudara saya mau punya uang bermiliar-miliar, ya boleh lah ya, kalau misalnya ya. Tapi umumnya ini mungkin saudara ya 1 miliar ya mungkin ya. Kalau misal saudaranya punya silakan aja kan tadi Angel kan termasuk juga saudara ya, atau calon mertua mungkin juga ya, karena mertuanya kaya mungkin ya, bisa saja kan Anda udah punya nih rencana mau jadi startup gitu kan ya, terus calon mertua kaya raya ya, bisa saja nanti dia meminjamkan uang, bisa ya, jadi bisa aja sih ya, jadi sangat bervariasi tuh 10 juta sampai 10 miliar ya. Umumnya sih sekitar 500 juta ya, dengan exit horizon tuh 5 sampai 10 tahun. Jadi dikasih waktu 5 tahun tuh udah beres tuh ya.
Ayo silakan bagi-bagi keuntungan. Gitu ya. Persyaratan umum lihat kepercayaan ya, mantap. Kepercayaan doang syaratnya, heboh ya. Makanya tadi kan saudara ya, terus mantan pengusaha yang kenal-kenal ya, hanya trust doang nih. Terus jaminan juga ada jamin juga nih, bisa berbentuk pinjaman atau bagi hasil. Ya, jadi ada trust tapi juga bukan trust semua nih ya, di yang bagian private investor mungkin juga ada bagi hasil ya, bila berbentuk pinjaman bisa bagi hasil. Itu ini paling ringan ya. Tuh. Terus masuk ke modal ventura. Ya. Ini untuk yang kecil di bawah 2 miliar nih ya, perusahaan-perusahaan kecil nih. Menengah sampai 10 miliar, tapi yang besar bisa di atas 10 miliar nih mahasiswa. Ya, private equity nih. Jadi private equity itu bisa menjadi sampai 10 miliar ke atas nih. Ya, mantap ya. Wah, Bu, saya semakin semangat nih, Bu, untuk jadi startup, bener ya. Saya sih dorong Anda jadi startup ya, tapi pikirkan baik-baik. Kenapa? Karena kan negara akan cepat maju ya, kalau masyarakatnya banyak yang sebenarnya entrepreneur ya. Kenapa? Jadi kan diciptakan barang lagi tambahan. Dan juga dia membuka lapangan kerja yang baru kan. Nah, dia menciptakan barang baru atau jasa yang baru kan tuh berarti menambah produk dan jasa sebuah negara kan, atau negara Indonesia lah taruh. Berarti negara kita makin kaya. Selain itu juga entrepreneur itu membuka lapangan kerja. Jadi membantu juga kesejahteraan. Wah, kalau jadi entrepreneur itu mulia lah ya sebenarnya. Bukan berarti yang nggak jadi entrepreneur nggak bagus ya. Bisa aja kan perusahaan sudah bagus, kalau dia masuk tambah bagus ya sama saja ya. Tapi menjadi entrepreneur itu lebih cepat gitu ya. Nah, persyaratan umumnya nih sudah memiliki bentuk badan hukum nih. Waduh ya, nih. Jadi persyaratan pasti lebih berat daripada yang ini ya. Bukan lebih berat, maksudnya lebih meningkat ya. Terus sudah harus bisa membuat business plan. Ya. Terus juga ada juga yang minta jadi keterlibatan manajemen tuh. Ya. Nah, kalau saya minjemin uang ya, minimal saya masuk deh ya. Ngikutin deh gimana sih Anda kerja. Itu kan ikut memiliki, namanya equity kan modal sendiri. Jadi yang meminjamkan uang kepada kita dalam bentuk modal sendiri, dia bisa melihat, wah ini melihat perusahaan kita, uang saya diapain sih sama manajemennya. Nah gitu kira-kira ya. Bank sangat berhasil lah ya, ratusan miliar juga dia bisa sih ya. Nah persyarat umumnya kolateral itu jaminan ya. Ya dong, kalau kita pinjam ke bank pasti ada jaminan atau interest coverage. Nah ada bunga yang sudah ditentukan ya oleh bank. Ya, bisa bunganya itu flat ya ataupun fleksibel ya. Itu tergantung perjanjian. Juga bisa dengan debt capacity ya atau berbentuk debt ya. Jadi kalau kita minjem ke bank tuh pasti berbentuk debt ya. Ya, bukan modal sendiri ya. Karena kalau kita ke bank mah nggak pernah lah misalnya 6 bulan harus bayar ya, terus kita datang ke bank, mohon bang pengertian kepada saya deh, saya nggak ada ya, harus bayar aja ke bank mah ya. Tuh ya, kalau perlu ya kita berarti gali lubang dulu, masuk gali lubang tuh cari uang baru gitu ya buat bayar utang gitu ya. Tuh, nah kalau ke publik, wah lihat ini ya, 500 sampai triliunan ya bakal lebih. Tapi persyaratan tetap oleh Bapak. Jadi di sini kita menerbitkan surat berharga. Ya, oleh surat berharga kita dibeli oleh publik, nah itu menghasilkan dana buat perusahaan kita, gitu loh. Itu syarat-syaratnya ya. Bu, saya mau trust aja Bu, saya mau dari saudara aja, tapi kan batasnya saudara kita kan mungkin ketika kita udah mau meningkat kan mungkin kita terpaksa ke sini ya. Kalau kita udah exit tadi ya, yang step tadi kan udah exit, ya exit itu artinya udah bisa mengambil dana, menghimpun dana dari masyarakat, wah berarti pasti perusahaan berkembang ya, berkembangnya ke sini. Kalau ke saudara terus mungkin berkembangnya lama ya. Meskipun pada mulanya entrepreneur mungkin ya, mungkin tidak punya banyak pilihan, namun ia perlu memahami perbedaan prinsip mendasar antara pendanaan dalam bentuk penyertaan dan hutang. Ya. Jadi mungkin saja entrepreneur ketika dia cari dana, dia mungkin nggak dapat sesuai yang dia inginkan. Ya dong, tadi kan mungkin kalau kita cari dana biasanya sih bukan soal untung rugi ya, available-nya. Dana yang ada apa ya udah. Tapi kita harus mengerti prinsip ya, prinsip dasar mengenai itu pendanaan dalam bentuk penyertaan itu maksudnya tadi modal sendiri nih, modal sendiri dan hutang. Nah, ini prinsip dasar harus tahu nih, jangan kejeblos soalnya nanti ya. Walaupun ada ini, udah ambil aja deh yang ada deh, ntar dulu ya, ada prinsip dulu nih.
Kalau prinsipnya udah menyalahi, jangan ya. Nah, ini contohnya, ini prinsipnya. Perbandingan cost benefit pendanaan eksternal, equity dan debt nih. Perbandingan ya, cost benefit ya. Jadi perbandingan biaya dan manfaat. Kalau kita ngambil modal penyertaan ya atau modal sendiri, kalau apa, atau kita ngambil modal dari hutang gitu. Kita bahas dulu equity ya. Kalau kita ngambil dana ya yang dalam bentuk penyertaan atau modal sendiri atau equity, itu sama semua. Benefitnya pengusaha dapat berbagi lebih banyak risiko dan pemilik modal. Nah, maksudnya gitu tadi ya, kalau kita sedang nggak untung sekarang ya, itu nggak harus kita bayar tuh bunganya lah istilahnya atau keuntungan lah bagi investor yang minjamkan uang ke kita, gitu ya, nggak apa-apa tuh ya. Jadi ini waiting and worrying. Jadi memang di sini kita menunggu ya, artinya kita sambil berusaha itu ada juga menunggu hasil dan juga ada deg-degan, worrying ya. Nah, maksudnya kalau investor ya memberikan pinjaman kepada kita ya dalam bentuk equity itu memang dia tuh harus nunggu dan worrying ya. Aduh, ini perusahaan ini benar nggak sih pakai uang saya ya? Soalnya kan uang saya ini kan bersifat penyertaan. Kalau dia belum untung sih sebenarnya saya juga ya belum bisa sih dapat keuntungan. Nah itu ya biayanya ya harus melepas sebagian kepemilikan. Mahasiswa ya, maaf, saya tadi belum matikan ya. Ya, harus melepas sebagian kepemilikan ya bila penempatan berjangka panjang ya, artinya ya tadi modal sendiri ya. Jadi sebagian milik si investor perusahaan kita ya. Terus cost of equity itu lebih tinggi dari debt ya dengan membeli kembali saham investor ya. Maksudnya kalau kita ngambil dana dalam bentuk penyertaan atau modal sendiri ya, yang tadi ya saya ulangi yang kita dapat ya dari investor yang membeli saham kita ya, membeli saham kita, salah satu contoh yang paling jelas, maka itu kita harus kasih ke dia keuntungan itu lebih besar daripada hutang tuh. Kenapa coba? Ini tadi hukum risk and return. Risk and expected return. Kenapa? Karena kan si kreditor tuh yang minjem uang ke kita ya, atau investor lah, dalam ini investor ya, karena dia dalam bentuk penyertaan modal sendiri, dia kan minjemin uang ke kita kan dia deg-degan, nunggu deg-degan gitu ya. Jadi waiting tuh untuk suatu waktu mungkin yang nggak terlalu pasti juga ya, kan begitu dia untung. Nah karena dia minjemin ke kita perusahaan yang bikin dia deg-degan ya, bukan suatu yang pasti dong ya, dibandingin dia minjemin uang dalam bentuk hutang. Kalau hutang mah kan pokoknya 6 bulan bayar lo ya, udah nggak punya uang. Nah karena dia dalam bentuk modal sendiri, nunggu kita dapat untung, nah dia deg-degan, berarti dia pengen dong expected return lebih tinggi, wajar ya, itu kan hukum risk and expected return. Jadi semakin tinggi resiko yang ditanggung oleh investor, maka semakin besar dong diharapkan expected return-nya gitu ya, dan dia juga bisa ngontrol. Nah itu kalau kita mau nyari dana dari sisi equity ya atau penyertaan ya. Plusnya ini berbagi hasil ya sebenarnya ya, bukan berbagi resiko, tapi biayanya juga banyak nih ya. Kalau debt, cost and debt pasti ya, artinya bunganya lebih murah biasanya ya, atau keuntungan diharapkan oleh kreditor tuh lebih murah ya. Jadi dia cuma waiting aja, nggak perlu deg-degan ya. Yang perlu deg-degan orang 6 bulan harus bayar utang ya. Terus leveraging. Nah ini menumbuhkan usaha dengan modal sendiri lebih kecil ya. Jadi artinya utang tersebut ya bisa kita gunakan untuk leverage ya. Leverage itu artinya meningkatkan gitu ya, meningkatkan usaha kita ya. Utang itu bisa langsung meningkatkan usaha kita. Terus tax shield, bunga mengurangi beban pajak. Jadi dengan adanya hutang kita harus bayar bunga tuh di laporan keuangan ya. Dengan adanya bunga ini itu mengurangi laba bersih ya, maksudnya laba setelah bunga ya. Jadi kalau misalnya kita dapat laba dari usaha kita tuh dikurangin bunga dulu tuh labanya. Setelah dikurangi bunga baru kita bayar pajak. Jadi kita berhemat tuh dalam bayar pajak, itu salah satu keuntungannya. Biayanya tuh ya perlu jaminan ya, umumnya 1% dari jumlah jaminan tuh. Perlu jaminan masih ya. Oke lah, saya jaminin deh ini pabrik saya. Nah, gitu ya. Harus umumnya sih 125% ya.
Terus covenant juga nih perjanjian, ya, pembatasan hutang tambahan dan penggunaan modal atau pembatasan dividen dan seterusnya. Ada perjanjian nih covenant ya. Jadi hutang tambahan hanya boleh nambah segini loh, ya. Terus juga pembatasan dari sisi bagian pembatasan dividennya ini adalah bunganya ya, bunganya berapa gitu ya. Dividen itu seperti kayak ini ya, keuntungan ya, keuntungan. Terus juga cost of building credibility ya. Jadi juga dilihat dulu nih, layak nggak nih usaha kita dalam bentuk capacity fisiknya ya. Untungnya malah layak nggak nih dikasih dana ya. Terus juga cost of distressed company ya. Maksudnya biaya nih, kira-kira nih perusahaan ini kita ya, kita yang cari dana, kita yang dikasih dana ya. Ini perusahaan kita ini kira-kira distress tuh ini ya, bisa punya jangka panjang nggak gitu ya, punya tren yang baik nggak gitulah ya, pada kemungkinan dia bakal macet gitu ya, gimana nih masa depannya perusahaan kita nih ya, layak nggak, kira-kira dilihat tuh sama si yang mau ngasih utang ke kita tuh. Nah kira-kira ini harus tahu ya, kalau kita mau minjem equity oke lah ya, karena nggak terlalu berisiko nih kayaknya nih ya untuk usaha saya nih gitu. Tapi satu hal, kita harus melepas sebagian kepemilikan, terus juga returnnya ya, atau tadi keuntungan yang kita kasih sama si yang memberikan kita modal equity ini ya, itu lebih tinggi daripada yang memberikan kita dalam bentuk hutang. Ya, terus juga dia bisa ngontrol perusahaan kita ya, gitu. Rasanya saya jadi nggak bebas. Memang kalau equity kita jadi nggak bebas, karena perusahaan kita udah beberapa orang yang ngontrol. Tapi kalau debt ya enggak, kita tetap kontrol perusahaan kita. Tapi lihat, perlu jaminan lah. Jaminan nggak main-main lagi ya. Lebih mahal daripada usaha kita. Dari jumlah pinjamannya ya. Terus ada lagi perjanjian lagi ya. Aduh, terus itu juga ya. Ini survei-surveinya juga banyak lah. Ini kan suka survei ya kalau kita mau minjem tangan ya. Banyak survei, datang lah ya perusahaan kita apa ya. Nah, jadi memang walaupun kita tidak bisa memilih yang sesuai dengan mungkinnya keinginan kita ya. Jadi tergantung apa yang tersedia saat ini saja di depan mata kita ya untuk pendanaan, tapi kita harus mengerti prinsip ini mahasiswa. Karena kalau kita nggak ngerti, akhirnya kita bisa mengalami satu ketidaknyamanan dalam berusaha. Loh, kok dia bisa ngontrol perusahaan saya sih? Aduh, padahal mah saya nggak enak ya dikontrol-kontrol. Ya, kenapa kamu milih equity? Kalau kamu nggak mau dikontrol, pilihnya debt, gitu. Ya, tapi debt mah perlu perlu jaminan sampai 125% dari pinjaman nih. Saya mau pilih equity. Nah, gitu kira-kira ya, harus ngerti ya. Oke, lanjut. Nah, selain sumber eksternal, sebentar. Ini kok masih ada yang masuk-masuk ya. Oke, saya admit ya. Silakan masuk. Nah, selain sumber eksternal ya, bentar. Entrepreneur juga perlu memaksimalkan sumber-sumber pendanaan internal. Nah, jadi walaupun kita tahu ada dana dari luar, yang dalam juga kan ada dana. Dana dari dalam dari mana, Bu? Tadi kan ada yang gambar tadi, matriks itu. Dari mana coba dari dana? Nah, ini ada nih ya, tadi dari AR ya. AR itu apa? Account receivable. Bahasa Indonesia itu piutang usaha. Jadi ini adalah konsumen mempunyai hutang kepada perusahaan kita, ya. Jadi salah satu bagaimana kita mengoptimalkan ya pendanaan internal ya, kurangi AR. Jadi kalau kita ngasih utang ke konsumen, jualan hari ini ya, oke lah konsumen ya, Anda boleh bayar ya, bayar nanti 5 tahun lagi, jangan ya, lama-lama amat, kapan dapat balik duitnya, sebulan lagi lah gitu ya. Terus konsumen cepet-cepet amat sih, aduh saya mah lari loh ke perusahaan lain kalau cuma dikasih pinjam sebulan mah. Oh enggak, walaupun ada sebulan, barang saya beda ya, barang saya ini bagus, beda dengan yang lain, enggak rugi lah. Nah, kira-kira nego seperti itulah ya, nego pebisnis. Jadi kita selalu usahakan bahwa utang dari konsumen itu jangan lama-lama ya, cepatnya
Tentunya dengan kita nego yang lain bahwa barang kita bagus, pelayanan kita juga bagus gitu ya. Karena misalnya pelanggan sih ikut ya, nurut ya. Terus optimalkan jumlah persediaan dan aset lancar lainnya. Nah, jadi jangan lama-lama tuh barang jadi ngendep di gudang, nggak laku-laku. Makanya gencar promosi segala macem. Nah, supaya nggak terlalu lama tuh ngendep di gudang ya. Kalau ngendep di gudang lama kan berarti terjadi biaya kesempatan ya. Wah, itu udah barang jadi ngendep di gudang sebulan lebih. Wah, kita udah rugi nih. Rugi ya. Kok rugi sih? Kan kita rugi kesempatan ya. Itu ada duit tuh ya di barang jadi di gudang nggak laku-laku tuh ya. Coba kalau dia udah laku, itu uang yang laku itu udah saya bisa investasikan kemana-mana, udah dapat duit tuh. Nah, kira-kira pebisnis suruh mikir sampai ke sana. Bukan soal karena kita nggak rugi karena misalnya apa, ya harganya harusnya 10 per unit jadi jual 8 terus kita rugi, bukan. Soal barang ngendep di gudang lama juga itu udah rugi. Ya, yaitu rugi kesempatan. Kan tahu mahasiswa udah belajar belum ya, temannya opportunity cost ya, biaya kesempatan. Harus pikirin sampai ke sana. Jadi optimalkan jumlah persediaan. Memang kalau supaya nggak ngendep lama-lama di gudang jangan banyak-banyak ya. Terus kita cepat-cepat jual. Terus utang jangka pendek dari bank dengan memanfaatkan piutang ya. Nah, jadi kita juga bisa ngutang ke bank ya. Bang, saya ngutang dong ya. Jaminan lo apa? Itu loh bang, saya punya utang tuh konsumen ini gitu loh. Bisa loh mahasiswa, bisa. Jadi kalau kita ngutang ke bank, terus jaminannya adalah piutang kita. Bisa itu ya. Bisa itu pledging ya. Namanya pledging tuh ya. Kita ngutang ke bank, jaminan kita piutang. Atau factoring. Kalau factoring itu kita punya piutang. Kalau piutang artinya orang ngutang ke kita ya, si konsumen. Terus piutang si konsumen ini kita jual gitu loh. Kita jual. Jadi kalau kita butuh uang banget ya, kita ya terpaksa dari kita jual, tentunya ya dipotong bunganya awalnya, diskontuk. Jadi misalnya saya si konsumen punya piutang ke kita 1.000 sederhana ya, punya 1.000. Aduh, sebenarnya si konsumennya bayarnya seminggu lagi nih, tapi saya butuh banget uang sekarang ya. Saya cari kemana-mana susah nggak dapat gitu ya. Terus kriterianya juga nggak memungkinkan. Ya udahlah, yang paling mungkin adalah si piutang si konsumennya saya jual, ya udah saya jual. Tapi udah dipotong bunganya. Tadi bunga sebelumnya tadi 1.000, berarti saya dapat sekarang 900 gitu loh. Nggak dapat 1.000. Nah, gitu ya. Jadi si piutangnya dipotong. Ya itu kan, jadi saya perlu sebetulnya keuntungan daripada yang beli piutangnya gitu. Itu ya, aset lancar dioptimalkan atau maksimalkan hutang lancar. Maksimalkan hutang lancar ada kalau bisa sih ya, peroleh hutang dagang dari supplier dan pihak tanya. Jadi kalau kita beli, kalau ini tadi terakhir lahin ya, kalau ini kita berhubungan kebanyakan dengan konsumen dan juga dengan barang-barang kita. Kalau ini kita berhubungan dengan supplier. Nah kalau kita dengan supplier, kalau bisa sih agak lama-lama lah supplier bayarnya. Kalau bisa. Jadi kalau konsumen mah cepat-cepat bayar, kalau kita ngutama kalau bisa lama-lama. Bukan kita egois loh ya, ini kan bisnis ya. Tapi tentu dalam koridor ya integritas ya. Kan ya. Terus juga dengan vendor financing nih ya. Equipment dan machinery financing. Jadi misalnya di sini kita perlu equipment tuh peralatan ya, peralatan. Jadi seperti mesin gitu ya, mesin-mesin lah biasanya ya. Juga selain mesin mungkin yang mesin tuh banyak lah ragam ya. Ya biasa mesin-mesin lah. Juga mungkin laptop itu masuk ya. Kita bisa nyewa mahasiswa ya. Kita bisa nyewa. Ada namanya vendor financing ya. Atau dia juga bisa kalau nggak nyewa, dia mendanai. Kita bisa membeli sebuah mesin, maka kita bisa minjem uang sama dia gitu, ya. Karena kita mau beli mesin tuh, nih machinery financing-nya. Terus skemanya ya, pay as you grow. Jadi bayar ya setelah kamu bertumbuh aja deh. Ya. Itu ya dari internalnya. Nah, modal ventura ya. Nah, ini modal ventura nih. Modal ventura didirikan untuk membantu pengusaha kecil dan menengah dalam mengakses sumber-sumber dana dan sumber pendanaan di public market. Ya. Nah, ini contoh di Amerika Serikat nih. Ya, jadi ingat ya, dia untuk bantu pengusaha kecil dan menengah ya supaya besar dalam mengakses sumber-sumber pendanaan modal di public market ya. Nih satu nih ya. Jadi di Amerika Serikat nih, ini Security Exchange Commission ya. Ini kayak bursa efek di Indonesia ya. Jadi ada yang ngatur nih aturan. Nah, ini ada private equity nih ya. Berbentuk apa saja? Ya, ada organized private equity ya.
macam. Terus juga di sini dipinjam oleh entrepreneur, ya. Ada juga lembaga keuangan, ya. Lembaga keuangan ini ya banyak, ada bank-bank ya, investment bank, bank sentral juga ada, dia bisa meminjamkan kepada entrepreneur. Ya. Terus ada small business nih administration ya, itu memberikan lisensi ya kepada small business. Kemudian juga penjaminan leverage ya kepada small business ya, terus menerima bagi hasil dari small business itu. Terus jaminan leverage-nya apa? Nanti kita kasih jaminan ya. Terus baru ini dimiliki high network individual, yaitu perusahaan swasta, dana pensiun, dan lembaga investasi lainnya. Memiliki modal minimum 5-10 juta. Investasinya di perusahaan kecil dapat menjual saham untuk meningkatkan modal sampai 5-20 juta ya. Nah, ini kemudian dana kepemilikan ya. Jadi artinya yang memberikan dana ya kepada small business ini itu juga bisa memiliki perusahaannya ya. Nah, dikasih dana ke sini, tapi dia juga ikut memiliki gitu. Ya tadilah ya. Itu juga bisa berbentuk bond ya, public capital market ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang kita bahas sebelumnya ya, yaitu dana itu hanya dua saja, yaitu berbentuk hutang dan berbentuk modal sendiri. Tadi sudah kita bahas juga ya prinsip-prinsip dasar bagaimana skema ya atau aturan yang akan terjadi kalau kita minjamnya dalam bentuk modal sendiri atau kita dalam bentuk hutang. Nah, kalau di Amerika gini, itu ya. Nah, ini lembaga-lembaga yang untuk ini nih kalau mau jadi pemilik nih, penyertaan nih, ini aja. Ini kalau dalam bentuk bond, gitu ya. Dalam bentuk bond, nah, dipinjamkan kepada small business, gitu ya. Nah, kalau dia dalam bentuk prepaid equity, dia ikut memiliki. Tapi kalau dia dalam bentuk dana, ya enggak. Di sini kan nggak ada kepemilikan ya. Makanya di sini hanya satu aja arahnya. Ya, dana sertifikat bond aja. Ya. Sama dengan tadi kita udah bahas. Nah, ini juga pengetahuannya bagaimana di Amerika ya, modal ventura merupakan penyertaan modal bersifat sementara. Jenis-jenis pembiayaan modal ventura ya. Ventura merupakan bentuk penyertaan modal bersifat sementara, 5-7 tahun. Dari suatu perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha atau investee ya, company. Setelah perusahaan pasangan usaha mandiri ya, saham perusahaan pasangan usaha tersebut ya akan dijual atau divestasi. Jadi gini, katanya kita nih perusahaannya, kita tuh merupakan PPU tuh, pasangan usaha. Buat siapa? Buat perusahaan yang modal ventura, pasangan usaha atau investinya. Ya, setelah kita mandiri, ya, maka saham kita itu harus akan dijual. Ya, saham kita itu akan dijual. Jadi juga memberi kesempatan kepada publik juga untuk ikut memiliki perusahaan kita. Tujuannya apa? Supaya besar, gitu loh. Ya, supaya besar. Nah, jadi dia untuk perusahaan kecil dan menengah ya. Nih, menengah nih. Ya, supaya besar itu sampai ke tadi divestasi ya. Divestasi itu adalah saham dijual. Jadi dia go public, gitu ya. Nah, ini keterangan ya, ini pengetahuan lah ya. Di Amerika Serikat, perusahaan modal ventura mulai berkembang tahun 1977. Dan telah banyak menghasilkan tokoh-tokoh wira swasta. Tuh Steve Jobs, Apple Computer ya. Nah, jadi Steve Jobs ya, yang pendiri Apple itu ya, itu pertama dapat dari modal ventura loh. Ya. Jadi ya bermanfaat sekali ya kalau kita berpasangan dengan modal ventura dalam usaha ya. Itu soalnya nih setelah PPU mandiri gitu loh. Jadi memang ini tidak sesuatu yang mengikat ya. Tadi seperti tadi equipment financing kan ya, pay as you grow. Ya, ketika kau bertumbuh deh baru kau bayar. Tuh ya. Terus juga ada Robert Noyce ya, pendiri Intel. Terus juga William Gates ya. William Gates dari Microsoft. Dan di Taiwan juga banyak industri elektronik yang memanfaatkan model ventura sebelum dia berkembang. Di Indonesia bagaimana? Indonesia ya. Jadi pertama kali ya adanya ventura itu bernama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
tahun 1973 ya. Nih ya, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan tadi saya bilang ya, dan Bank Indonesia. Singkat BPUI ya. Ya, BPUI. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ya. Namanya Bahana Arta Ventura. Nah, PT Bahana Antar Ventura ini dan para investor muda ya, dan para investor atau pemodal. Nah, jadi pemodal itu banyak ya tadi Departemen Keuangan, Bank Indonesia. Bisa juga ada pengusaha swasta juga ya, ikutan di dalamnya menanamkan modal. Nah, dia ngumpulin duit tuh sekurang-kurangnya 3 miliar tunai ya, yang merupakan syarat untuk berdirinya sebuah modal Ventura bagi pengusaha kecil sampai menengah di daerah-daerah ya. Para investor atau pemodal diberi kesempatan untuk melakukan penyertaan melalui komitmen untuk membeli saham dengan jumlah minimal 5 juta ya. Nah, kalau investor ya ingin melakukan penyertaan ya, dia harus membeli sahamnya minimal 50 juta. Ya. Nah, jadi maksudnya gini. Kalau kita mau mendirikan sebuah perusahaan Ventura, ini kita berpikirnya di arah berbalikan ya. Kalau tadi kan sebagai UMKM, misalnya Ventura, kita ngerti lah siapa sih, pengen ngerti dong siapa sih lembaga yang minjemin kita Ventura ini siapa gitu loh. Nah, dia tuh memang ini satu contoh tuh, ada dari Departemen Keuangan sama BI, punya dia semuanya. Dia bantuin deh UMKM yang kecil sama menengah supaya jadi besar. Dia pinjemin uang, ya. Nah, ada juga persyaratan ya. Jadi selain BUMN, pokoknya ya, siapapun yang mendirikan perusahaan modal Ventura ini, dia harus mengumpulkan dana sedikit-dikitnya 3 miliar. Ya, yang merupakan syarat pendirian perusahaan modal Ventura. Ya, bagi pengusaha kecil sampai menengah di daerah-daerah. Nah, jadi seorang modal Ventura itu yang minimal 3 miliar kalau dia ingin membantu usaha-usaha kecil sampai menengah di daerah-daerah ya. Itu. Nah, nanti para investor ya atau pemodal ini akan diberi kesempatan juga untuk melakukan penyertaan ya melalui komitmen untuk membeli sahamnya minimal 50 juta. Nah, jadi ini yang ini nih tadi di atas ya. Jadi setelah PPU-nya mandiri, maka saham PPU itu harus dijual. Nah, untuk kasus ini berarti minimal 50 juta nih harus dibeli. Itu. Ya, bagi seorang investor. Nah, itu jenis-jenis ya pembiayaan Ventura. Nah, lanjut, yang terbuka untuk penemuan baru dan perusahaan pada startup ya. Jadi ini peran modal Ventura ya, pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana. Jelas lah ya. Apa nih yang tuh perusahaan juga sedang mundur, mulai ya cari dana ke Ventura. Ekspor tuh juga tuh, ekspor ya. Terus targetnya biasanya ya industri yang untuk ekspor tuh terutama ya. Kalau ekspor kan biasanya perusahaan udah besar ya. Terus juga elektronika ya, kebanyakan dia mengacu ke sini hasil pertanian. Usaha berskala kecil menengah. Pembangunan rumah susun juga tuh ya. Banyak lah pokoknya ya. Jadi target industri modal Ventura tuh ya bisa dibilang hampir seluruh jenis industri ya. Itu. Oke, lanjut ya. Modal Ventura memiliki 3 jenis pembiayaan ya. Jadi satu penyertaan saham langsung ya. Jenis pembayaran ini adalah penyertaan langsung dalam bentuk saham ya. Nah, jadi ini jenis kalau misalnya modal Ventura taruh uang ke kita ya, kira-kira kita tuh harus gimana gitu loh, biayanya tuh jadi seperti apa gitu ya. Oh, ternyata dia bisa dalam bentuk penyertaan langsung ya, dalam bentuk saham di perusahaan kita tuh PPU ya, UMKM ataupun entrepreneur kita tuh PPU disebutnya kalau dalam modal Ventura. Syarat dan pembayaran ini adalah ya PPU tersebut kita sebagai entrepreneurnya sudah merupakan perseroan terbatas atau akan didirikan perseroan terbatas bersama dengan perusahaan
sebagai pemodal ke dalam penggunaan. Tapi di sini kita harus sudah mulai bentuk PT mahasiswa. Jadi kalau kita belum bentuk PT ya nggak bisa. Ya. Hasil yang diterima oleh perusahaan modal Ventura berupa dividen yang akan dibagikan setiap tahun dari keuntungan PPU. Ya. Keuntungan yang akan dibagi itu akan ditentukan bersama di antara para pemegang saham PPU yang terdiri dari perusahaan modal Ventura dan pengusaha yang menjadi mitra usaha. Nah, jadi maksudnya ini, kalau si modal Ventura yang ngasih uang ke kita, jadi anggap aja deh kita udah PT sekarang Maya, berarti dia ikut memiliki perusahaan kita, ya. Si Venturanya dia bisa noong ke perusahaan kita, ya. Dia bisa ngatur manajemen. Nah, itu tuh. Terus kalau udah untung, kasih gua keuntungannya ya. Nah, dalam itu untuk dividen. Nah, jadi dividen itu mungkin dari tadi saya belum sampaikan, dividen itu adalah keuntungan, tapi kalau dalam bentuk saham. Ya kalau kita nabung deposito mah ke bank bunga. Nah, bunga sama dividen tuh konsepnya sama, yaitu keuntungan. Hanya dividen itu sebutan kalau dalam bentuk saham gitu ya. Itu satu ya. Kedua, obligasi konversi. Nah, jenis pembayarannya adalah dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan ke dalam saham biasa yang dikeluarkan perusahaan pasangan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Jadi ini juga harus sudah PT ya. Pertama, si saham Ventura ini ya, dia kan ngutangin ke kita tuh, ya, ngutangin ke kita. Tapi dia mau nih utang kita itu nanti bisa loh, sekali-sekali kalau saya ingin utang saya itu bisa dikonversi ke dalam bentuk saham. Nah, jadi yang tadinya berbentuk hutang, jadi modal sendiri bisa, ya. Si modal Venturanya, jadi dia bisa tadinya nggak ikut ngatur perusahaan kita ya karena dalam bentuk hutang, karena dia hanya beli obligasi kita tuh pertama tuh ya, obligasi kita. Berjalannya waktu, ya dia ada ketetapan mau jadi saham, itu namanya obligasi konversi. Ya mungkin dia lihat juga ya, wah kayaknya perusahaan kita mungkin bagus gitu ya, mungkin juga dia bisa jadi saham, kan kalau saham kan untungnya lebih tinggi ya dividennya. Di perusahaan kita prospeknya bagus, ya minta dirubah ya. Atau pola bagi hasil juga ada ya, pola bagi hasil atau partisipasi terbatas. Nah, ini jenis pembiayaan yang biasa dikenal dengan nama pola bagi hasil atau partisipasi terbatas ini ialah suatu pola pembiayaan dengan menentukan suatu persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan atau periode tertentu yang akan diberikan oleh PPU kepada perusahaan modal Ventura. Nah, kalau yang bawah ini itu bagi hasil saja. Ya. Jadi kalau saya nanti udah untung sekitar nanti 6 bulan lagi, ya, Anda dapat keuntungan mungkin 60-40 gitu. Ya, 60-40 selama mungkin 6 bulan. Setelah 6 bulan mungkin lebih lagi dan sebagainya ya. Biasanya yang memberikan kita modal lebih banyak ya. Tuh. Nah, itu ya jenis-jenis pembiayaan. Tapi ingat ya, yang untuk yang pertama kedua ini kalau perusahaan sudah PT ya. Jadi perusahaan kita udah berkembang ya. Udah jadi PT. Nah, mekanisme divestasi modal Ventura ya. Tadi ingat divestasi apa? Menjual saham. Ya, menjual saham. Menjual saham kalau kita sudah ini tadi udah exit ya dari stepnya itu, bisa melalui penawaran umum atau go public mahasiswa. Jika PPU itu kita ya, perusahaan pasangan usaha sudah memiliki kualifikasi listing di pasar modal. Nah, tadi saya bilang, jadi untuk menjual surat berharga itu ada syaratnya atau kualifikasinya ya, untuk listing atau mendaftar di pasar modal. Maka perusahaan tersebut dapat melakukan penawaran sahamnya kepada masyarakat umum atau ke publik. Nah, di mana pada kesempatan ini investor akan menjual seluruh bagian sahamnya di pasar modal. Ya. Jadi, kita misalnya PPU nih, kita udah maju ya. Wos, ya. Udah bisa menjual saham nih ya. Nah, caranya adalah kita dengan melakukan penawaran sahamnya di bursa efek ya. Kita daftar aja ke bursa efek ya, saya mau jual saham. Ya, nanti ada cara-caranya kita pelajari ya. Atau juga dijual kepada pesaham sendiri, kepada pesaham pendiri. Nah, jadi investor mempunyai opsi untuk menjual sahamnya kembali kepada pemegang saham pendiri ya. Pendiri PP yang bersangkutan ya. Jadi maksud gini, kalau perusahaan kita udah maju ya, kita tawarin lagi kepada para investor perusahaan kita. Ya, siapa nih yang mau beli saham lagi?
Itu ya. Itu juga bisa dijual kepada manajemen. Nah, jadi kita yang tadi PPU nih ya udah maju ya, udah exit ya. Ayo manajemen. Nah, kalau kita sebagai di dalamnya sebagai manajer kita juga bisa beli sahamnya ya. Atau dijual juga kepada pihak ketiga ya. Investor dapat menjual saham pada pihak ketiga atau pemodal lain di luar PPU yang bukan pesaing ya. Bukan pesaing ya. Jangan pesaing, kalau pesaing mah tuh ya aneh aja bisnis ya, baik-baik sama pesaing gitu ya. Oke, paham ya di sini ya? Jadi nanti kalau kita jual saham, kita udah maju nih, kita bisa jual kemana aja nih ya, kepada umum bisa, kepada investor ya, yang tadi sudah yang sudah memberikan dananya kepada kita ya dalam bentuk modal sendiri tentunya ya. Ya mungkin venturanya nggak satu, banyak mungkin ya. Venturanya banyak, terus juga ada private equity ya. Kan bisa saja dalam suatu perusahaan ya, itu investornya banyak ya. Kita nawarin ke mereka-mereka dulu, atau kepada manajemen ya, atau juga kepada pihak ketiga. Ini keuntungannya mahasiswa ya. Nah, seperti kemarin tadi sudah ada ya. Jadi pemilik modal venture berkepentingan atas keberhasilan usaha. Nah, jadi kalau modal ventura udah ngasih uang ke kita, dia itu nggak cuma tinggal pergi ya, balik kanan ya. Dia tuh seperti seorang ayah ya, seorang ayah ya. Jadi dia akan terus lihat tuh, oh saya udah kasih duit nih ya. Benar nggak dia pakai duit? Nah, dia akan memberikan beberapa kontribusi ya. Akses ke pasar dia bantu ini, gimana jualannya. Dia bantu juga nih, saya kasih ahli deh ya. Bisa ya. Terus juga dia berikan mungkin training-training gitu ya. Gimana ngelola usaha. Ya. Terus juga ini reputasi PMW yang baik menambah kepercayaan pada perusahaan ya. Ya, perusahaan modal ventura ya. PMW itu perusahaan modal venturanya yang baik menambah kepercayaan. Terus tidak ada beban bunga dipikul. Ya benar ya. Ya tidak ada beban bunga. Terus tidak ada kasus tertentu tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan. Jadi untuk kasus tertentu tambahan modal baru dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan pinjaman. Jadi kalaupun nanti kita sebagai PPU nih, mungkin mengalami sesuatu yang tidak dalam rencana gitu ya, itu bisa saja modal ventura menurunkan kembali tuh tambahan modal baru. Ya, perusahaan dapat menggunakan jaringan-jaringan usaha dari mitra barunya yang cukup luas dan sudah mapan. Ya. Jadi dibantu ini dalam hal-hal ini ya. Kan kita baru mulai. Tapi kalau kita menggandeng modal ventura, ya kita juga selain dapat dana, juga mendapatkan keuntungan-keuntungan ini. Itu keuntungan kita cari dana dari modal ventura ya mahasiswa. Nah ini ya, pengetahuan juga beberapa perusahaan modal ventura mahasiswa ya. Ini Bahana tadi ya, Bahana Arta Ventura ya, dan perusahaan modal ventura daerah. Ini ada pemodal nasional Madani ya, Teknoventure. Ya, jadi ini apa? Ini ada namanya, ini apa yang dia kerjakan ya. Namanya ini ya dia kerjakan tuh apa? Konsultasi strategi tuh. Ya. Ini juga ada project arrangement ya, investment financing equity, incubation juga. Jadi ada misalnya kita perusahaan meminjam uang ya, itu ke pemodalan nasional Madani ya, Teknoventure. Lu datang-datang belum layak gitu ya, kata si pemodalan nasional Madani ini kan ya. Tapi dia lihat bahwa ada nih prospek ya, maka dia akan dibimbing dulu, ada incubation ya, sampai dia layak menjadi investee. Tadi investee itu apa? Sebuah perusahaan pasang usaha ya, yang dapat meminjam uang dari sebuah modal usaha. Nah, maksud PPU udah kalau perusahaan pasang usaha udah jalan, tapi sebelum jadi PPU kan dia harus jadi investee dulu ya. Pertama dia meminjam modal dulu kepada perusahaan modal ventura tadi kan. Ini belum layak, kalaupun belum banyak ya, tapi dilihat ya sedikit lagi lah, maka akan dibantu mahasiswa. Ya. Nah, dari sini kita akan tahu bahwa ternyata berbisnis itu tidak susah ya. Dari sisi dana. Begitu udah ketemu mitra yang tepat ya, seharusnya sih gampang kita injek gas ya. Terus kalau usaha nih ya, ini Bahana ya, contohnya ini Bahana aja sih ya, Bahana ya.
Nih, dia akan meminjamkan kita sampai ke ya 2,63 triliun nih udah minjemin ya. Tapi ini datanya masih lumayan baru ya, selain lama ya. Nanti kita update deh ya. Tapi bayangkan ya, udah tahu dulu aja udah 2,63 ya. Sekarang pasti udah banyak sekali ya untuk 14.000 ini ya. Masa PPU koma ya. Jadi perusahaan pasangan usaha itu 14.053. Ini udah banyak sekali ya. Bahana Arta Ventura. Terus kalau pemodalan nasional ini, nah dia udah minjemin nih sampai ya ini datanya udah cukup lama ya, tidak apa-apa. Artinya dia udah banyak tahun dulu aja, apalagi sekarang ya. Ya, equity maksimumnya nih ya, sebesar 5 miliar. Direct investment, profit sharing atau convertible bond ya. Targetnya, dia usaha jenis apapun yang berprospek. Terus industri jasa, industri rumah tangga, ya, perdagangan, pertanian, dan perikanan ya. Bisa dibilang hampir semua jenis industri lah ya. Terus kalau yang pemodal madani ya dia lebih banyak katanya ke UMKM. Ya, UKMK. Berbasis teknologi ya, terutama IT. Biotek di masa depan. Nih, jadi mahasiswa sudah tahu nih sekarang ya, minimal 2 perusahaan ini, yaitu perusahaan pendanaan ya, yang memberikan dananya kepada entrepreneur ataupun usaha kecil menengah UMKM ya, usaha mikro kecil menengah. Nah, terus bagaimana memperoleh pendanaan nih ya? Nah, berarti akses ke sumber pendanaan harus dibangun secara bertahap ya. Nah, ini ada sebuah alternatif ya, diberikan sebuah alternatif pengembangan akses ya. Jadi bekerja di perusahaan besar untuk ini ya, mempelajari usaha ya dengan menggunakan OPM dan OPT ya. Cara OPM dan OPT itu adanya keterangan di sini sebentar ya. Saya lompat dulu. Sebentar. Ya. Nanti kita lihat di sini ya. Terus mengumpulkan modal ya. Mengumpulkan modal, terus mempersiapkan usaha sendiri. Jadi kita bekerja dulu di perusahaan besar nih, ya. Terus kita mempelajari usahanya. Ya. Terus kita ngumpulin modal nih, dapat duit, ngumpulin modal, terus siap-siap nih usaha sendiri. Ya. Setelah kita siap-siap mengumpulkan modal sendiri, selanjutnya kita menggunakan modal sendiri tadi ya. Pengusaha pada saat dapat mengumpulkan dana dari sanak saudara dulu. Ya. Jadi setelah kita punya duit sendiri dong, ya jangan nol banget. Terus kita cari uang dari angel tadi ya teman-teman ya atau private investor. Jadi orang-orang lah yang tidak memberikan kriteria terlalu ketat ya, seperti pinjaman ya atau saham atau berbagi hasil ya. Kemudian pengusaha cenderung menggunakan OPM ya, sehingga masih memiliki jaringan pengaman ya. Bila usaha kurang berhasil, terutama bagi mereka yang mulai usaha dengan meninggalkan pekerjaan yang berangkat cukup, biaya ditanggung oleh pengusaha ini ya. Nah, jadi ini kita dengan kerjaan ya, karena kita yang membuat usaha sendiri ya. Jadi kalau kita cenderung menggunakan OPM ya, sehingga masih memiliki jaring pengaman. Ya, bila usaha kita kurang berhasil, terutama bagi mereka yang mulai usaha dengan meninggalkan pekerjaan yang berhasil, biaya ditanggung pengusaha ini ya, seperti opportunity cost dari penghasilan dari pekerjaan yang lama. Terus opportunity cost dari bunga dari dana awal yang diinvestasikan. Kesulitan untuk mencari pekerjaan bila ide tidak berhasil. Jadi maksudnya gini ya, kalau ya pengusahanya itu dia kurang berhasil ya, terus dia sempat tinggalin pekerjaan nih, ya. Padahal tadinya pekerjaannya lumayan nih, memberikan penghasilan cukup ya, dia tinggalin, terus dia mau usaha sendiri. Jadi apa sih ini biayanya ditanggung kira-kira ya? Itu opportunity cost ya, dari penghasilan dari pekerjaan yang lama. Jadi dia kehilangan kesempatan karena dia meninggalkan pekerjaan yang lama, ya, gitu loh.
nih, saya pekerjaan lama lumayan loh ya, saya gajinya gitu ya. Terus saya mau berubah nih, membuka usaha sendiri. Apa sih biaya yang saya tanggung ya? Ini belum jalan nih usahanya ya. Ini ada apa nih? Ada perkiraan nih, seandainya usahanya itu kurang berhasil, tapi saya sudah meninggalkan pekerjaan lama. Kira-kira biaya apa saja sih yang menghadang saya di depan gitu kan ya? Ini belum jalan nih usahanya ya. Jadi kan kita harus pikir-pikirin dong ya, mengembangkan aksesnya. Oh ya itulah, saya akan kehilangan ini kesempatan ya. Jadi dulu gaji saya bagus, ya gaji saya cukup tinggi loh. Nah, ini sekarang saya ngambil usaha sendiri nih ya. Harusnya sih usaha saya sendiri ini tuh harus melebihi gaji saya gitu. Nah, tapi karena belum terjadi kan itu ada biayanya ya, minimal biaya saya adalah sebesar biaya penghasilan saya yang lama ya tuh. Terus opportunity cost dari bunga dari dana awal yang diinvestasikan. Jadi saya kan pakai uang ini kan uang pinjaman ya. Uang pinjaman saya ini kan punya biaya ya. Apa biayanya ya? Bunga lah ya. Bunga. Nah, jadi jangan sampai ya bunga yang saya harus bayar ini ya itu lebih besar ya dari seandainya saya tetap bekerja yang dulu gitu ya. Jadi pokoknya kita harus hitung-hitungan bahwa usaha saya sekarang ini harus lebih untung daripada yang dulu gitu, istilahnya begitu ya. Nah, seandainya pun kurang berhasil beneran, aduh, nanti kalau saya cari kerjaan bisa sulit nggak ya? Nah, gitu loh mahasiswa ya. Nah, jadi dalam kita mau buka usaha sendiri, ketika kita bekerja itu kita benar-benar banyak pertimbangan ya. Oh ya, ini tadi ini ya. Nah ini ya, ini mungkin grafiknya, bukan grafik, skema dari ini ya. Ini ceritanya, verbalnya ya. Ini adalah apa visualnya lah gitu ya. Jadi ada gambar, kita harus bisa menjelaskan kan. Pertama bekerja di perusahaan gitu ya. Terus kita punya modal sendiri ya. Terus kita tambahin juga dengan modal angel, juga dengan modal ventura ya. Terus maksimalkan sumber internal ya. Terus juga kita bisa cari dari bank ataupun dari publik. Nah, setelah ini baru ceritanya ke sini. Tuh. Hati-hati dengan biaya-biaya. Itu ya. Sebuah alternatif pengembangan aset sumber-sumber dana. Masih yang tadi ya. Lanjutannya. Keluarga dan teman mungkin pada awalnya akan bersukarela sih mendukung dalam hal dana ya. Namun sebenarnya banyak biaya yang terlibat di dalamnya. Tekanan keluarga, waduh ya banyak keluarga bisa balik kanan ya. Maksudnya balik kanan tuh jadi nggak ngomongan gitu ya gara-gara uang ya. Ya. Hati-hati kalau dengan calon mertua, hati-hati ya kalau minjem uang calon mertua nanti pikir-pikir dulu ya, mungkin jangan dulu kali ya daripada masalah ya, mendingan dari keluarga aja dulu ya. Kakak adik ya, kakak kita mungkin udah maju, dia minjemin uang sama kita, ternyata tidak sesuai dengan perjanjian ya, tuh kakak kan bisa sedih ya, syukur kalau cuma sedih ya. Kalau dia marah gimana? Syukur kalau cuma marah. Kalau dia berlaku lebih lagi kan, nah itu ya, hati-hati. Jadi pokoknya dalam menggunakan dana, setiap uang yang dipercayakan kepada kita tuh hati-hati ya, tanggung jawab. Ini tuh ada biayanya gitu, ya. Jadi jangan cuma enak terima duit ya, tapi ketika harus bertanggung jawab atas pengeluarannya berat ya. Itu adalah sifat dasar, mungkin nggak tahu ya. Kalau saya suka juga gitu ya, terima uang, bagi uang bayarnya susah berat ya. Nah, enggak lah ya, sekarang udah berjanda waktu enggak ya, harus setia ya. Waktu kita pinjam ada biaya ya harus bayar dong ya, konsekuen ya. Ada internal monitoring nih, diawasin terus ya, diawasin terus tuh gak enak ya mahasiswa ya. Ya kalau kita merasakan kita udah bisa ya, kita udah bisa diomongin terus sebel kan, lama-lama kan gak enak kan. Kalau dalam keadaan sebel gitu, kita usaha tuh rasa gak enak ya, gak maksimal gitu ya. Hubungan yang tegang ya. Tuh. Terus internal manager perlu segera memperoleh sumber-sumber pendanaan eksternal tuh. Namun sebelum bankable itu ya syarat-syarat untuk mendapatkan uang dari bank ya, pengusaha dapat dan harus maksimalkan sumber-sumber dana internal. Nah, jadi iyalah saya tahu nih saya dapat dana loh dari keluarga saya mau bertanggung jawab. Kalau memang perjanjiannya tanggal segini saya harus sudah memberikan informasi atau hasil, saya akan usahakan gitu kan. Nah, tapi kan saya tahu dong kalau dana dari keluarga itu kan terbatas, maka saya perlu dong pendanaan eksternal.
Nah, sebelum saya eksternal, saya harus bankable. Sebelum saya bankable, saya harus maksimalkan sumber-sumber pendanaan internal. Tadi internal apa mahasiswa? Yaitu dengan pengelolaan aset, ya. Jangan lama-lama barangnya di gudang, cepat-cepat buat laku tuh, supaya duitnya. Terus juga jangan lama-lama juga mengutangin konsumen, ya. Terus juga, tapi kalau kita kalau kita ngutang ke vendor, kalau bisa lama-lama gitu ya. Nah, kalau bisa nego. Terus juga apa tadi ya, untuk perlengkapan peralatan ya, kayak mesin-mesin gitu ya, kalau bisa juga cari financing ya, karena sangat sangat ringan juga ya tadi ya, Ventura financing itu ya, equipment financing itu yaitu pay as you grow gitu. Nah, setelah memiliki akses ke bank ya, maka pendanaan dalam bentuk hutang bisa dilakukan ya, melakukan ekspansi. Terus kalau udah besar banget, maka pertimbangkan juga untuk go public. Nah, baru kita mungkin cari dana di publik ya, yang pasti besar sekali ya. Nah, kapitalis versus integralis ya. Gimana nih kita mau menjadi pemilik sendiri perusahaannya atau secara industrialis ya. Likuiditas modal yang diperlukan pada saat move on atau eksis ya. Artinya modal-modal ini ya akan kita kita ganti bentuknya lah ya. Yang tadinya misalnya kita modalnya minjam ke bank saja ya, atau ke Ventura, apa sekarang kita mau ke publik. Nah, itu hati-hati ya pada saat move on atau terjadi memang perubahan yang signifikan ya dalam perusahaan kita. Kita bisa exit tadi yang di atas yang paling pertama tuh step-step itu ya. Itu step itu harus jelas tuh. Nah, first step, second step ya, sampai ke third step ya, tapi exit tuh benar-benar stepnya itu ada ciri-cirinya dan kita cari modal ya yang benar-benar dari mana tuh sesuai dengan state-nya tadi itu. Waktu dan sumber daya yang tersisa untuk menghasilkan laporan publik ya. Yang tersisa, bukan tersisa ya. Jadi artinya waktu dan sumber daya yang tersisa untuk menghasilkan laporan publik. Jadi kalau memang mau go public kan ini pikirkan katanya ya, pertimbangkan atau belum go public ya. Jadi kan kalau kita udah mau go public, soalnya banyak sekali waktu ya dan sumber daya tersisa untuk menghasilkan laporan. Kalau kita mau go public, wah kita tuh harus lancar buat laporan ke publik ya. Kalau enggak itu dapat teguran ya dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita bisa kena tegur, lama-lama kita bisa di delisting ya, yang tidak terdaftar bisa tidak terdaftar tuh. Karena kita sudah memberikan laporan yang konsisten sesuai dengan aturan. Terus tekanan untuk membagikan dividen. Nah, jadi ini artinya kalau kita mau go public ya, perusahaan kita udah lancar nih ya, lancar go public tuh pikirkan. Ya, bisa tekanan juga nih ya. Aduh, itu ada ya saya bilang aja investor ya, yang dalam bentuk modal sendiri itu dia ingin bagikan dividen nih, tapi sebenarnya kita belum untung. Itu ada tekanan tuh, ya. Jadi beberapa tips nih dalam memperoleh pendanaan startup ya. Siapkan bisnis plan yang profesional. Anda sudah belajar pasti di technopreneurship ya. Nah, technopreneurship. Terus juga gambaran lengkap mengenai kebutuhan dan sumber pendanaan, ya. Ingat ya, jangan lupa gambar itu tuh, financial model ya. Itu bagus banget tuh buat menunjukkan pendanaan kita ya. Terus skenario itu harus ya most likely, pesimistik dan optimistik ya dari revenue apa ini. Jadi kita buat ya skenario-nya ya. Bagus banget ya. Pesimis umumnya ya, pesimis terus optimis ya. Nah, jadi kita kadang-kadang buat beberapa skenario mahasiswa dalam membuat bisnis plan. Ya. Ingat ya, bisnis plan itu jangan sampai ada tipe. Ya, apalagi tipe dalam angka ya. Kita udah di depan ya, udah mau presentasi nih ke para investor ya, bisnis plan kita. Kita perlunya semiliar. Kurang 0,1. Jadi kalau kurang 0,1 berapa tuh ya? Kalau 9 kan 0,9 tuh. Jadi 0 cuma 8, jadi cuma 100 juta. Waduh, jauh banget bedanya ya. Wah, itu investor bisa langsung balik badan tuh ya. Aduh, kamu nulis 0 aja salah. Gimana buat mengelola uang saya gitu. Wah, nggak boleh lah tipe-tipe gitu ya, hati-hati ya. Terus bantuan konsultan profesional tuh. Evaluasi konsultan independen tuh perlu. Pahami dengan benar ya jumlah dana yang dibutuhkan.
ya. Maksimum negatif cash balance untuk berbagai skenario tertentu. Ya, jadi tadi yang skenario-skenario itu maksimumkan ya negatif cash balance-nya. Terus jumlah yang cukup selama periode pendanaan ya, termasuk safety margin. Jadi kalau kita udah ngajuin dana itu, ya pikirkan juga safety margin-nya. Jangan mepet gitu ya. Gitu mepet, aduh, ini harusnya kan ada namanya juga forecasting gitu ya. Kan tidak ada forecasting yang akurat 100% kan ya. Ya, kalau nggak kurang sedikit atau lebih sedikit gitu. Itu wajar kalau buat forecasting ya, jumlah dana yang dibutuhkan. Yang tadi ini udah ya. Nah, jadi digambarkan lagi. Jadi maksudnya dalam membuat bisnis plan itu dalam sumber plan ingat nih teori ini ya. Jadi kalau kita misalnya kita perlu dana untuk membeli mesin-mesin gitu ya, perlengkapan ya kita bisa dapat dari sini ya. Terus kalau kita untuk modal kerja ya kita bisa dapat dari sini ya. Modal kerja Bu bisa nggak Bu ke sini Bu ya? Maksudnya nggak ke equity financing ya, modal kerja nggak usah ya. Modal kerja itu kan setahun juga habis, maksudnya bukan habis. Kan modal kerja itu adalah kebutuhan-kebutuhan ya untuk produksi, untuk berproduksi. Ya berarti kan bahan baku, terus tenaga kerja, ya setahun juga kan udah dijual. Kalau setahun dijual mungkin ya di bank juga cukup ya, kan bunganya juga lebih kecil. Kalau equity mah mahal ya, orang kita berproduksi pakai modal equity ya, bunganya terlalu tinggi. Tuh, makanya udah sesuai tempatnya di sini ya. Ya, equity financing nggak. Tapi bisa saja, maaf di sini bisa saja ya kalau memang ya perusahaan kita udah besar sih, udah besar. Jadi kita udah hitung-hitung bunga yang kita bayarkan ya kepada equity financing ini itu masih untung sih ya. Setelah kita hitung dari produk kita ya, bisa saja. Terus lanjut ya. Nah, ini beberapa tips dalam memperoleh pendanaan startup ya. Untuk pendanaan dalam bentuk equity atau convertible debt, tadi ya, convertible debt itu adalah ya obligasi bisa menjadi saham ya. Dari venture capital, perhatikan dengan seksama. Berapa persen saham yang Anda tawarkan kepada investor ya? Atau tadi di sini yang bisa bentuk tadi apa? Ventura ya. Model venturanya rumus umum sederhana begini ya. Jadi investasinya berapa dikali return yang diinginkan pada waktu exit. Exit itu tentu kita udah stop, udah ya. Si vendor venturanya sudah minta ini nih ya. Return ya. Dibagi dengan nilai perusahaan pada waktu exit. Dapat menggunakan PE multiple. Nah, saya pikir Anda udah belajar dong PE multiple ya di sesi-sesi sebelumnya ya. Nah, itu tinggal dihitung aja. Kalau lupa nanti bisa saja tanya saya lagi ya, bisa email saya. Maka berapa harga beli kembali yang disepakati? Gitu. Ya. Beri waktu yang cukup untuk investor melakukan evaluasi ya dong ya. Ya, berapa waktu jadi si investornya mikir dulu dong. Jadi terus perluas jaringan dengan sumber-sumber pendanaan. Benar ya, kalau kita memang perusahaan baru berdiri atau sedang berkembang ya, kita wajib sih harus tahu ya kira-kira sumber dana tuh yang ada tuh apa saja sih gitu. Jangan cuma satu dua. Ketika satu duanya mentok, masa usaha kita jadi mentok? Enggak dong ya. Karena sumber dana itu di luar sana tuh banyak gitu. Ya kayak Angel tadi rekan-rekan sebagainya ya. Namun perhatikan tadi tuh ya. A soft deal is no deal ya. Ya, jadi tadi bisa banyak sekali ya tekanan-tekanan ya, gangguan-gangguan. Pertama sih kayak enak, oke gitu ya. Tapi di perjalanan waktu tiba-tiba ada tekanan lah ya, terus monitoring dan sebagainya. Utamakan mereka yang tinggal cukup dekat dengan lokasi usaha. Ya. Terus utama mereka memiliki kedekatan dengan pasar atau teknologi dari usaha Anda, ya. Jadi kalau pendanaan itu kalau bisa jangan jauh-jauh, ya. Kreatif, ya. Berikan informasi selengkap-lengkapnya kepada calon investor. Nama-nama calon pelanggan, brosur dan pesaing ini adalah strategi kita ya dalam kita mencari dana, ya. Jangan pernah mencari dana kita ngomong-ngomong yang jelek-jelek ya dari perusahaan kita, walaupun itu ada sih sebenarnya, ya. Ini terus kita tonjol-tonjolin ya, jangan ya. Tapi bukan berarti kita bohong juga ya. Tapi sebaiknya kita justru memberikan yang unggul-unggul dari perusahaan kita, prestasi. Dengan pastilah kita ingin yang masih jelek kan di perusahaan kita kan kita perbaiki ya, atau yang belum baik itu.
Nah, ini beberapa yang memiliki beberapa pertanyaan pentingnya di luar aspek finansial perusahaan. Berapa kriteria utama dari evaluasi sebuah proposal pasar ya? Jadi sang pengusaha nih biasa ditanya, who is that? Gitu kan? Ya. Terus what is the collateral ya? Jaminannya apa gitu ya? Terus what is the industry ya? Jenis usahanya apa? Ya. Terus ini aspek keuangan ini minjem uang buat apa nih ya? Ya, pemula, berkembang gitu atau bagaimana gitu. Terus juga dilihat juga ya lingkungan-lingkungan kita, lingkungan bisnis. Nah, di saat kita sedang minjem uang ini, kira-kira peraturannya gimana nih? Kayaknya peraturan nggak terlalu ganti-ganti gitu ya. Terus pasar gimana nih? Ya, nah, dan sebagainya. Baru kita terus bisa exit roads ya. Kita bisa melewati semua ini. Ya, sudah kasus ya. Fundraising ya, bagaimana kita mencari dana. Ini contoh ya, waktu itu adalah perusahaan B2B ya, .com. Dia mencari investor strategis untuk spin off dari induk perusahaan. Ya, nah branding baru ya, dia maksudnya lepas dari induk perusahaannya. Pelajaran utamanya ya, positif business outlook merupakan hal fundamental dari fundraising. Jadi, kalau kita mau melepaskan diri dari induk perusahaan kita, ya, supaya kita dapat uang dari pemodal, kita harus bisa memberikan bahwa sebuah bisnis yang baik, ya, positif. Kenapa saya melepaskan diri? Nah, karena ya, itu ya, bisnis plan saya memberikan sebuah ya forecasting ya, ataupun kemungkinan bisnis yang semakin baik ya, itu. Terus ini ya, PT BSA NA ya, Telco Distribution nih, dia mencari investor strategis ya dengan jaringan distribusi. Nah, dia punya jaringan distribusi nih, dan political asset untuk dapat mendapatkan kontrak distribusi. Nah, dia punya jaringan nih ya, jaringannya banyak nih, dia mempunyai banyak jaringan ya, dan political asset untuk dapat mendapatkan kontrak distribusi ya. Nah, ini crowded industry nih, biasanya menimbulkan natural atau maupun artificial barrier untuk investor baru. Ya. Nah, biasanya investor baru ini suka berpikir ya, kalau di sini ada political asset soalnya. Ya. Kontrak distribusi. Nah, jadi akan memperluas ini ya, dia akan memperluas pasarnya. Ya, jaringan distribusi diperluas. Nah, ini juga akan menimbulkan juga barrier ya, benar nggak nih ya distribusinya gitu. Ada lagi pengalaman dari ini ya, ini Gilp Ek ya, NEN Mobile ya, dia mencari partner dalam konsorsium untuk melakukan akuisisi. Jadi dia mau akuisisi itu maksudnya dia membeli perusahaan ya, dia membeli sebuah perusahaan. Nah, dia butuh partner karena duitnya kurang lah gitu ya. Dia perlu duit 4 triliun, mungkin dia nggak sampai, dia butuh partner karena dia membeli sebuah perusahaan gitu. Jadi dia mencari bridging financing nih, ya, sebesar 20 miliar. Nah, waktu yang terlalu singkat tidak memungkinkan untuk menyusun sebuah kesepakatan antara pihak maupun proses due diligence yang wajar. Nah, waktu itu dia terlalu singkat dia cari dananya. Ya, jadi tidak mungkinlah cari kesepakatan ya, kita mau cari partner, tapi mepet gitu, ya, duitnya besar. Ya, partner kita kan nggak ada kesempatan untuk mempelajari tawaran kita. Nah, jadi ingat ya, waktu juga jangan terlalu singkat. Ini juga travel.com ya. Ini menjual 20% saham senilai $1,5 miliar ya kepada ex-partner di McKinsey untuk pengembangan usaha berikutnya. Nah, jadi ini travel ini dia menjual 20% sahamnya kepada dulu bekas partnernya ya untuk pengembangan usaha berikutnya. Jadi dia boleh sih karena dia cari nih kayak mantan pengusaha lah kira-kira ya. Kan sekarang dia McKinsey tuh ya. Tapi sebenarnya dia dulu pengusaha. Nah, jadi dia jual situ. Nah, jadi waktu can be everything ya, tergantung waktunya ya. Baik-baiklah kita menjelaskannya kepada ex-partner kita ini ya. Tunjukkan bahwa kita memiliki inisiatif, juga memiliki niat yang baik nah, gitu, ya. Dan PT Melap nih mencari private equity investor yang bersedia melakukan buyout ya dari perusahaan lama ya.
penambahan modal sekaligus mengembangkan GV dalam salah satu perusahaan konsultan IT terkemuka, ya, joint venture ya GV itu ya. Jadi dia mencari private equity yang bersedia melakukan buyout, ya. Jadi perusahaan yang lama ini dia ingin saham-saham yang lama itu dibeli lagi, ya. Jadi dia ingin memiliki sebuah mitra yang baru gitu loh, ya. Jadi saham-saham lama beliin deh, tolonglah kita bermitra yang baru aja, gitu. Nah, dia ingin cari mitra baru, ya, terus bisa nambah modal, sekaligus mengembangkan joint venture dengan salah satu perusahaan ke konsultan IT terkemuka. Tuh. Nah, untuk hal ini, track record-nya dan entrepreneur-nya dari PT Melap ini ya, dalam bidang manajemen merupakan salah satu kunci keberhasilan pendanaan. Ya, jadi track record-nya si PT Melap ya, dalam bidang manajemen merupakan kunci keberhasilan. Ya, jadi sejarahnya. Itu ya kira-kira beberapa kasus ya. Nah, ini kasusnya udah besar sekali ya. Nah, tinggal kita sebagai pemula juga kita harus pandang jauh ke depan sana dong. Ya, jadi benar ketika kita mau berusaha, jangan kita terus nunduk ya, berjalan aja tanpa melihat ke depan gitu loh. Ya, kalau kita mau berusaha kan kita belajar dong dari orang-orang sudah berhasil, juga dari orang-orang juga yang gagal. Mereka gagal apa? Aduh, saya jangan sampai gagal seperti itu. Kalau mereka berhasil, saya mengikuti jalan itu. Itu kan teori yang sangat mendasar gitu. Nah, makanya cerita-cerita ini diberikan ya menjadi dasar ataupun pengalaman kita juga ya dalam berusaha. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini appendix saja, lampiran-lampiran ya. Tuh ya, tujuan pengajuan usul ya. Jenis penyertaannya apa ya. Jadi artinya ini untuk masing-masing, untuk modal Ventura ini banyak sekali persyaratannya ya. Tinggal dipelajari saja nanti mahasiswa yang sudah sukses jadi entrepreneur ya. Saya doakan ya lancar dalam sisi pemendanaannya dan menjadi perusahaan yang go public ya. Ini juga nih analisis keuangannya ya, semua sudah diberikan nih. Beberapa perusahaan juga bisa Anda hubungi mereka nih ya. Tuh banyak tuh perusahaan modal Ventura ya. Bandung loh ini. Ada yang asing juga nih, asing, internasional. Ini yang daerahnya, ya. Ada di Mataram gitu ya. Tergantung tinggal di mana nih. Di Kendari ya, Manado, Padang, ya. Ini private equity internasional ya, yang tadi penyertaan ya, berbentuk penyertaan. Tuh banyak juga ya. Dari JB, MB Partner ya. Ya, tinggal searching aja nih, ya. Tuh, ini personality investor, ini investor personal ya. Private equity personal dia punya sendiri. Habis ya. Baik. Demikianlah mahasiswa ya. Pengantar mengenai financing ya dalam kuliah entrepreneur ya. Saya berharap apa yang sudah kita diskusikan tadi sungguh membuat kita semakin termotivasi untuk berbuat lebih baik, berkarya lebih baik, belajar lebih baik ya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Masih ada waktu ya? 10 menit. Adakah mahasiswa? Tidak, Bu. Oke ya. Tidak ya. Baiklah, kalau tidak, ya seandainya pun ada pertanyaan, silakan ke email saya juga boleh ya. Bisa tanya CRC lah ya. Oke. Baiklah, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita. Kalau begitu, terima kasih banyak atas perhatiannya mahasiswa. Tetap sehat-sehat ya. God bless you always. Bye-bye. Terima kasih, Bu. 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 Bu. Terima kasih, Bu.